Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Pratiwi dari kelas PAI 31 dengan NIM 22004142 dari STAI Hubuluatan Duri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Aktivitas Umum Manusia dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama yaitu fantasi. Fantasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah ada sebelumnya. Fantasi dapat terjadi secara sadar ataupun tidak sadar. Fantasi secara sadar, misalnya pada seseorang pemahat arca yang membentuk arca berdasarkan fantasinya. Sedangkan fantasi tidak sadar biasanya dilakukan oleh anak kecil yang bercerita tidak sesuai dengan kenyataan, walau tanpa ada maksud untuk berbohong. Fantasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama fantasi dengan mengabstraksikan. Jika orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasikan. Jika dalam berfantasi itu sudah ada semacam bayangan tertentu lalu diisi dengan gambaran lain. Yang ketiga, fantasi mengombinasikan, menggabungkan bagian dari tanggapan satu dengan tanggapan yang lain. Fantasi dibandingkan dengan kemampuan jiwa yang lain. Fantasi lebih bersifat subjektif. Dalam berfantasi, bayangan-bayangan atau tanggapan-tanggapan yang ada dalam diri manusia memegang peranan yang sangat penting. Bayangan yang ditimbulkan karena fantasi disebut bayangan fantasi. Bayangan fantasi berbeda dengan bayangan pengamatan. Jika bayangan pengamatan merupakan hasil dari pengamatan, sedangkan bayangan fantasi merupakan hasil dari fantasi itu atau imajinasi manusia. Selanjutnya, B. Ingatan. Ingatan merupakan kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan atau menginterpretasikan kesan-kesan. Ada 3 unsur dalam ingatan: menerima kesan-kesan, menyimpan, serta menyampaikannya. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia, berarti ada satu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali suatu yang pernah dialami. Namun tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami itu akan teringat kembali seluruhnya dalam ingatan. Oleh karena itu, ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. Sementara itu, ingatan mempunyai sifat tersendiri seperti yang pertama, ingatan yang cepat dan mudah. Artinya, seseorang dapat dengan mudah dalam menerima kesan-kesan. Misalnya, ada individu yang dapat dengan mudah mengingat sebuah lagu dan ada juga individu yang lambat untuk mengingat sebuah lagu. Yang kedua, ingatan yang luas. Artinya, setiap individu dapat menerima banyak kesan atau pesan dalam daerah yang sangat luas atau mampu mengingatnya banyak hal. Yang ketiga, ingatan yang teguh dan setia. Artinya, ingatan atau kesan yang pernah dialaminya atau diterimanya tidak berubah. Dapat juga diartikan dengan individu yang tidak mudah lupa. Selanjutnya, C. Berpikir. Dalam kehidupan, tentunya manusia tidak luput dari hal yang dinamakan berpikir, karena setiap langkah dan setiap aktivitas manusia didasarkan oleh pemikirannya. Dengan demikian, dalam berpikir, seseorang menggabungkan pengertian satu dengan yang lain dalam rangka mendapatkan pemecahan yang persoalan yang dihadapi. Proses berpikir secara menormal menurut Mayer dalam Solso 1988 meliputi 3 komponen, yaitu komponen pokok. Yang pertama adalah berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi di dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang nampak. Yang selanjutnya, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif.
pengetahuan yang pernah dimiliki atau tersimpan dalam ingatan, digabungkan dengan informasi sekarang sehingga mengubah pengetahuan seseorang mengenal situasi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, C. Berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah atau diarahkan menuju pada pemecahan masalah. Selanjutnya D. Perasaan. Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa lainnya. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan orang lain meskipun halnya dalam objek yang sama. Sementara itu, gejala perasaan tergantung pada yang pertama, keadaan jasmani. Misalnya badan kita dalam keadaan sakit, maka perasaan kita akan mudah tersinggung dibandingkan jika kita dalam keadaan sehat dan segar. Yang kedua itu pembawaan. Ada orang yang mempunyai pembawaan halus, sebaliknya ada pula orang yang kebal dengan perasaan atau suasana hati. Selanjutnya, perasaan orang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Maka dari itu, seseorang akan mudah menunjukkan perasaannya saat ia mengalami sesuatu dan hal yang pernah dialaminya itu terulang kembali. Dan yang terakhir, motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak atau to move. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Sebagai pendorong yang sangat terikat dengan faktor-faktor lain yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan, sedangkan motivasi memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, keadaan yang terdorong dari diri sendiri, yaitu kesiapan gerak yang timbul dari dalam diri karena kebutuhan jasmaninya. Yang kedua, keadaan lingkungan atau lingkungan seperti berpikir dan mental. Suatu hal yang terpenting berkaitan dengan motif ini ialah bahwa motif itu tidak dapat diamati secara langsung, tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Dari hal-hal tersebut, terdapat diketahui tentang motifnya. Dapat disimpulkan, orang mempunyai alat yang baik untuk mengadakan ekspansi mengenai perilaku. Motif juga membantu seseorang untuk mengadakan prediksi tentang perilaku. Apabila dapat menyimpulkan dari motif perilaku seseorang dan kesimpulan tersebut benar, maka orang dapat memprediksi tentang apa yang akan diperbuat oleh orang yang bersangkutan dalam waktu yang akan datang. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan aktivitas umum manusia. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.